Apa? Ada kecil. Kudanil. Apa? Ada kecil. Kudanil. Ada kecil. Kuda kidil. Ku. Pokok. Da. Kuda. Nil. Nil. Bagus. Kudanil. Ada kunyah. Kudanil. Ada kini. Ku. Coba. Pintar. Sabar yang sabar. Ku. Ku. Da. Bedah. Nil. Pintar. Kudanil. Kudanya. Halo, assalamualaikum ayah bunda, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya yakin sebagian besar kita akan setuju bahwa ada banyak manfaat jika anak kita memiliki kebiasaan gemar membaca. Tapi sebelum anak-anak kita bisa membaca buku sendiri, tentu tugas kita orang tua untuk membuat dan merangsang mereka gemar membaca. Sebelum lebih lanjut, jika boleh silahkan subscribe dulu channel ini ya, dan share jika bermanfaat. Oke, kita lanjut. Sebelum mereka dapat membaca buku sendiri, tentu saja kitalah orang tua yang harusnya rutin membacakan untuk mereka ya. Bagi saya sebetulnya bagus loh anak-anak tidak terlalu dini bisa membaca. Kenapa? Karena saat mereka belum bisa membaca sendiri, saya menikmati betul. Hampir setiap hari saya didekatin oleh anak-anak lalu berkata, "Abah, bacain buku ini. Abah, ayo cerita buku itu." Mereka duduk di dekat saya, di pangku saya. Rasanya Masya Allah nikmat sekali dibutuhkan anak. Nah, berbeda saat mereka sudah bisa membaca. Mereka lebih asik membaca buku sendiri kan? Anak-anak saya yang sudah besar, apalagi yang sudah kuliah, mana bisa sering minta dibacakan buku begini. Karena itu, rugi rasanya bagi saya jika anak-anak yang masih balita ini terlalu dini bisa membaca. Peluang untuk menjalin hubungan intens, mendekatkan hati dengan anak, menjadi tempat referensi antusiasme pertanyaan anak, malah makin berkurang. Bahagia rasanya bagi saya saat anak-anak belum bisa membaca itu kemudian bertanya langsung kepada saya orang tuanya, menjadikan saya orang tuanya satu-satunya sumber referensi buat mereka. Sebelum nanti mereka bertambah usia, ada orang lain jadi referensi mereka. Misalnya mereka sering tuh bertanya pertanyaan-pertanyaan semacam ini. "Abah, kenapa kunang-kunang bercahaya? Abah, kenapa ada siang ada malam? Abah, kenapa ibu haid? Abah, kenapa ada anak nakal?" Dan puluhan atau ratusan pertanyaan yang ditembakkan pada anak menjadikan kita sendiri jadi terdorong untuk terus belajar. Agar kita terus bersemangat membacakan buku pada anak sampai mereka benar-benar sudah dapat membaca buku sendiri. Kali ini saya sedikit share ya beberapa manfaat yang akan didapatkan jika kita rutin membacakan buku pada anak. Pertama, membacakan buku pada anak berarti membantu anak kita menemukan kebenaran. Bagi saya, membacakan buku pada anak membuat mereka berinteraksi dengan buku. Pada dasarnya bukan sekedar menambah wawasan atau pengetahuan, tapi yang paling penting adalah membantu anak kita menemukan kebenaran. Jika sekadar menambah wawasan, zaman sekarang informasi melimpah di mana-mana. Pertanyaannya, apakah semua informasi itu dapat berdampak positif untuk kita? Apakah wawasan yang banyak itu dapat bermanfaat untuk hidup kita jika kita tidak pilih dan pilah? Belum tentu kan? Apa gunanya bagi hidup kita saat mengetahui bahwa misalnya Panpria Manoban ternyata aslinya orang Thailand bukan orang Korea? Bentar, siapa itu Panpria Manoban? Pengen tahu, kepo. Nggak penting juga. Ya sudah, kalau maksa saya kasih tahu ya. Itu loh nama aslinya Lisa, salah satu personel Blackpink asal Korea. Loh kok saya tahu? Ya sekedar gimmick doang, nggak usah serius. Oke, balik lagi ke manfaat soal menemukan kebenaran. Maksudnya saat membacakan buku pada anak tentu saja tidak sembarangan kita belikan buku anak.
Tidak sembarangan kita bacakan buku pada anak kan? Orang tua pasti akan memilih dan memilah mana buku yang layak dibaca anak. Orang tua pasti sedikit-sedikit melihat-lihat dulu bukunya kan, sebelum benar-benar membacakannya pada anak. Sesuai nggak dengan nilai-nilai keluarga? Sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kita anut? Apa yakin kita mengizinkan anak-anak kita yang masih di bawah umur misalnya membaca buku-buku percintaan? Kan enggak ya. Lalu setelah dipilih, kita bacakanlah buku pada anak kita. Saat membacakan buku itu, biasanya sepanjang jalan, anak-anak itu jika sudah antusias, pasti juga banyak bertanya pada kita. Pertanyaan-pertanyaan anak inilah yang akan membantu anak mengasah diri untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka. Makin bertambah usia anak kita, tentu saja pertanyaan itu bukan makin berkurang, tapi makin banyak. Saat anak-anak kita belum banyak referensi, lalu kita dijadikan referensi satu-satunya, bukankah itu bagus untuk menjadi dasar dan bekal mereka kelak? Kedua, rutin membacakan buku pada anak memberikan peluang lebih besar terjadinya pewarisan nilai-nilai kebaikan dari orang tua. Saat orang tua membacakan buku pada anak, biasanya kita tidak mentah-mentah membacakan buku pada anak sesuai teks. Sebagian besar kita pastilah menambahkan teks itu agar menarik anak dengan ekspresi kita, intonasi suara kita, juga tambahan bumbu opini dan pendapat kita. Nah, saat kita memasukkan pendapat kita, berarti ada nilai-nilai yang kita masukkan pada cerita buku itu. Dan bayangkan jika kita rutinkan itu tiap hari bertahun-tahun, apa yang terjadi? Software terinstal pada otak anak-anak kita. Kira-kira bakal banyak banget kan software itu yang diterima anak dari kita, yang akan menjadi bekal buat hardware-nya berperilaku. Jangan dibalik ya, anak-anak ini belum banyak terinstal nilai kita nih oleh orang tuanya waktu kecil, malah udah begitu saja diserahkan untuk diprogram sama orang-orang asing di media sosial. Lalu saat sebagian mereka berperilaku tidak sesuai dengan nilai keluarga kita, sebagian kita protes, ini gara-gara kamu nonton YouTube terus sih, ini gara-gara kamu main TikTok terus sih. Nah, ketiga, rutin membacakan buku pada anak berarti juga menasehati anak tanpa anak-anak kita menyadari merasa dinasehati. Inilah manfaat yang amazing ya. Sebagian besar nasihat orang tua pastilah baik, tapi jika overdose langsung diucapkan tiap hari, yakinkah semua nasihat baik itu akan menghasilkan perbaikan? Apalagi jika nasihat itu disampaikan saat anak bermasalah, lalu kita dalam keadaan marah. Apakah benar nasihat itu akan masuk ke dalam pikiran anak dan diterima oleh anak sebagai sebuah kebenaran? Nah, saat anak-anak itu kita bacakan buku dan misalnya anak itu tertarik dengan buku yang kita bacakan, pada dasarnya kita lagi menembakkan pesan-pesan itu pada anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita masih belum banyak referensi dari luar, bakal jadi bekal bagus buat hidup mereka kan. Keempat, buku menstimulasi kemampuan komunikasi. Coba deh simak video berikut. Ya, singanya megang tikus. Iya, tikusnya gigit singa. Au. Iya, lu lihat, singa mengintip ke arah tikus. Ada tikus, kayaknya enak. Enak. Tikus juga makan kue. Enak. Enak. Tuh lihat. Bisa nggak? Ya. Ya, aku akan makan tikus. Gimana? Iya. Udah itu tikusnya ditangkap sekarang sama singa. Iya. Tapi mau dimakan nggak mau. Kasihan tikusnya. Kasihan. Ya. Apa yang kita lihat dari video itu? Jika cara membacakan bukunya benar, setiap hari pada dasarnya anak kita menambah kosakata baru kan? Bukan hanya itu, mereka juga sebetulnya saat bertanya, kepo, lalu mengungkapkan pada kita, mereka juga belajar mengungkapkan apa yang mereka pikirkan,
apa yang mereka rasakan kepada kita, orang tuanya. Kelihatannya sih sepele ya, tapi andaikan kita scanning tuh otak anak-anak kita, niscaya kita akan melihat terjadi proses pengolahan informasi yang sangat kompleks terjadi pada otak anak. Kelima, ini tambahan saya ya, agar kita bersemangat membacakan buku dari perspektif agama saya. Membacakan buku pada anak pada dasarnya juga adalah salah satu jalan kita mengajak anak pada kebaikan. Dan ketika kita menunjukkan anak kita pada kebaikan, Masya Allah, ladang pahala luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Bayangkan jika anak-anak kita setelah dewasa berbuat baik gara-gara dapat inspirasi dari buku-buku yang kita bacakan pada mereka, betapa banyak ladang pahala kita sebagai orang tua terus mengalir. Istimewanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala anak-anak kita, bukan? Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, "Man da'a ila huda," barang siapa mengajak seseorang pada sebuah petunjuk, kana lahu minal ajr, maka baginya pahala mislu ujuri, yang sama atau yang semisal dengan pahala man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, la yang kudu dalika min ujurihim, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan bayangkan jika orang yang kita kasih petunjuk itu adalah anak-anak kita. Bayangkan jika anak-anak kita setelah dewasa berbuat baik gara-gara dapat inspirasi dari buku-buku yang kita bacakan pada mereka. Betapa banyak ladang pahala kita sebagai orang tua terus mengalir. Baiklah ya Bunda, kira-kira itu ya beberapa manfaat, di antara banyak sekali manfaat jika kita rutin membacakan buku pada anak-anak kita. Semoga membuat kita jadi tambah semangat ya untuk merutinkannya. Lalu bagaimana agar anak kita tertarik dan ketagihan terus-menerus dibacakan buku oleh kita orang tuanya? Semoga bisa dibahas di video selanjutnya. Terima kasih ya Bunda, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.